Ya, kembali lagi di persiapan UKM PPDB gratis di tema neurologi. Kali ini kita membahas mengenai kejang dan epilepsi ya. Nah, kejang itu bisa dibagi menjadi kejang parsial dan kejang general ya. Nah, kejang parsial atau kejang umum ya. Nah, kejang parsial itu bisa dibagi dua menjadi kejang parsial simpleks dan kompleks. Kalau kejang parsial simpleks ya, dia tidak ada penurunan kesadaran. Kalau kejang parsial kompleks, dia ada penurunan kesadaran dan bisa ada defisit neurologi setelahnya. Nah, ada yang namanya, kejang parsial, umum ya. Jadi awalnya kejangnya parsial dulu ya, di salah satu sisi tubuh terlebih dahulu, kemudian jadi kejang, umum, jadi kejang di kiri kanan gitu ya. Nah, kejang yang awalnya parsial menjadi kejang umum itu bisa disebut juga sebagai kejang umum sekunder atau secondary generalized seizure ya. Nah, kalau kejang umum itu udah pasti ada penurunan kesadaran ya. Nah, ini terjadinya di seluruh area otak, jadi tidak ada titik-titik tertentu. Makanya dia ada penurunan kesadaran dan kejang itu di sisi tubuh kiri dan kanan. Ada kejang tonik ya, jadi tonik ini ototnya menjadi kaku, klonik ini jadi kedut ya, jadi kelojotan ya, ada gerakan berulang gitu ya. Tonik-klonik, awalnya tonik dulu, habis itu klonik, ya diikuti dengan klonik, ada kejang absans ya, jadi pasiennya seperti bengong gitu ya. Nah, ada juga yang disebut epilepsi. Epilepsi ini apa? Epilepsi ini adalah sebuah diagnosis ya teman-teman, suatu diagnosis ya penyakit pada pasien dengan kriteria seperti ini. Jadi ada dua kejang tanpa provokasi atau dua bangkitan refleks berselang lebih dari 24 jam ya. Jadi misalkan hari ini kejang tanpa provokasi, besok ada kejang lagi tanpa provokasi seperti itu bisa disebut epilepsi. Apa yang dimaksud dengan kejang tanpa provokasi ya? Jadi tidak ada penyebabnya gitu yang menyebabkan dia kejang. Atau misalkan kalau kejang demam kan dia karena demam ya, kalau karena misalkan ada meningoencephalitis dia bisa kejang juga ya, atau traumatik bisa kejang juga. Nah, kalau epilepsi ini dia tidak ada provokasi. Lalu syarat yang kedua, satu bangkitan dengan kemungkinan bangkitan lebih dari 60% yang timbul hingga 10 tahun ke depan ya. Biasanya pada pasien yang punya riwayat epilepsi pada keluarga. Oke, kejang absans bisa dibagi dua lagi, ada absans tipikal dan absans atipikal ya. Lama kejangnya kalau tipikal itu cepat, kesadaran hilang cepat tapi kembalinya cepat. Jadi kayak bengong gitu bentar, hilang kesadaran terus balik ya. Ini yang paling sering ditemukan. Kalau absens atipikal dia lama ya, dan kesadarannya semakin lama semakin cepet. Kalau absens tipikal ya biasanya tidak ada gangguan kognitif setelah kejang, tapi kalau absens atipikal bisa ada penurunan kemampuan kognitif. Nah, epilepsi tadi kan kita udah tahu syaratnya nih, sekarang diagnosisnya gimana kita kalau ada pasien datang dengan curiga epilepsi ya, kita cari nih, kita harus anamnesis sebelum kejangnya dia gimana ya, apakah ada penyebabnya, ada trauma kah, ada demam atau tidak ya. Terus pada saat kejangnya kita juga harus tanya seperti apa kejangnya, kiri kanan atau salah satu sisi saja, pasiennya sadar atau tidak ya, matanya melihat kemana gitu ya, bisa dilawan atau tidak gitu ya. Karena kita penting juga membedakan nih pasiennya beneran kejang atau bukan. Jangan-jangan dia lebih ke arah menggigil ya, atau tetanic spasm ya, atau jangan-jangan maling ngering gitu pura-pura kejang. Ya, setelah postikal juga kita harus tanya, pasiennya setelah kejang sadar nggak? Ada defisit neurologis nggak? Ada kelumpuhan nggak? Ada yang berubah nggak dari pasien? Kalau ada afasia kah? Ada gaduh gelisah? Ada Cloud variasi seperti itu. Nah, pemeriksaan gold standarnya untuk menentukan pasien punya epilepsi atau tidak adalah EEG ya. Yang lainnya itu sifatnya eliminasi kejang akibat kondisi lain. Jadi kita bisa cek darah, cek CSF, cek CT scan kepala ya, untuk menemukan penyebab yang lain. Tata laksananya juga beda-beda ya pilihannya. Untuk parsial bisa pakai carbamazepine, asam valproat, phenytoin, umum pakai asam valproat, carbamazepine ya. Kalau kondisi khusus juga, kalau kejang absans, etosizumab, ya, asam valproat. Kalau ibu hamil, carbamazepine, lamotrigine, levotiracetam ya. Nah, kontraindikasi untuk asam valproat. Oke, penghentian OAE bagaimana ya? Setelah minimal 2 tahun bebas bangkitan dan gambar EEG-nya sudah normal. Penghentian OAE harus disetujui oleh pasien atau keluarganya, harus dilakukan bertahap. 25% dari dosis semula setiap bulan dalam jangka waktu 3-6 bulan. Bila dilakukan lebih dari 1 OAE, maka dimulai dari OAE yang bukan utamanya dulu. Nah, ada lagi yang namanya status epileptikus ya. Status epileptikus itu syaratnya seperti ini. Kejang vokal atau tonik-klonik umum lebih sama dengan 5 menit ya. Kejang absans atau vokal non-konklusif lebih dari atau sama dengan 10-15 menit, atau kejang tanpa ada kesadaran di antara. Jadi pasiennya kejang, terus setelah kejang dia tidak sadar, habis itu kejang lagi. Nah, itu bisa disebut status epileptikus ya. Nah, kadang ada yang bilang status epileptikus itu kalau di atas 30 menit. Nah, ya itu sebenarnya nggak salah juga, karena memang prognosisnya jadi lebih buruk ketika di atas 30 menit. Tapi untuk panduan terbaru itu seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau ada pasien kejang, apa yang harus kita berikan ya? Pertama, kita bisa berikan diazepam rektal terlebih dahulu kalau di rumah ya, untuk anak-anak biasanya. 5 mg sup ya untuk berat badan di bawah 12 kilo, atau 10 mg sup di atas 12 kilo, maksimal 2 kali 370 menit ya.
Kalau udah settingnya di rumah sakit, kita bisa berikan diazepam atau midazolam PM atau bekal ya, atau diazepam IV. Oke. Kalau kejangnya masih berlanjut 5-10 menit, kita bisa kasih phenytoin atau phenobarbital ya. Kalau kejangnya masih berlanjut 5-10 menit kemudian ya, kita bisa berikan yang belum kita kasih tadi. Kalau udah kita kasih phenytoin, kita kasih phenobarbital. Kalau kita udah kasih phenobarbital, kita kasih phenytoin. Nah, kalau kejangnya masih berlanjut, kita sebutnya status epileptikus refraktor ya. Maka kita bisa gunakan obat-obat sedatif ya, midazolam IV atau propofol IV ya, atau pentobarbital. Nah, kalau kejangnya berhenti, kita pertimbangkan untuk memberikan obat maintenance ya, karena kan kalau pasien kejang nih ya, belum tahu penyebabnya apa ya, otomatis kita rawat gitu ya, rawat inap. Nah, kita kasih Romatan dulu 5-10 mg per kilogram dibagi 2 dosis, atau phenobarbital 3-5 mg per kilogram per hari ya, dibagi 2 dosis. Tapi ingat, obat-obatan ini hanya simptomatik ya teman-teman, buat mengobati kejangnya. Kita harus cari tahu penyebabnya apa. Apakah ada infeksi, ya, ada demam, ada tumor, ya, ada dan lain-lain. Atau ya kita EEG juga biar tahu pasiennya ada epilepsi atau tidak.